Apa yang terjadi? Disandra oleh siapa? Kita yakini saja bahwa disandra oleh sebuah kesepakatan yang kita tidak tahu apa bunyi kesepakatannya. Mungkin pada saat Bapak membuat kesepakatan, Bapak belum tahu bagaimana Pak Jokowi, mungkin Bapak tahu mungkin bohongnya sedikit, padahal setelah Bapak ketemu lama Bapak tahu bahwa bohongnya luar biasa banyaknya. Mungkin sebelum pada saat Bapak buat kesepakatan, Bapak tahunya ada korupsi sedikit. Tapi kan belakangan Bapak bilang, ternyata setelah melihat korupsi Indonesia, saya lihat sangat-sangat dahsyat, apa gitu istilah dia ya. Kalau gitu kesepakatan nggak perlu Bapak ikuti lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mulai saja dari tagline. Dibayangi rezim Jokowi, raport Prabowo merah. Saya ilustrasikan begini. Ada sebuah film menceritakan tentang pengamanan objek vital. Ini betul-betul diamankan dengan baik, dibangun titik-titik kuat atau gate gitu. Tiba-tiba suatu waktu pimpinan gate 1 melapor. Lapor dengan suara agak gemetar begitu ya. Gate 1 aman, selesai gitu. Setelah siaga melaporkan, oke, laporan diterima, selesai. Begitu selesai ditutup, semua berteriak. Sedang dikooptasi atau diambil alih. Iya. Disandra, dia sedang disandra. Segera ambil langkah-langkah mengamankannya gitu. Kalau orang yang nggak tahu pasti berpikir, loh kenapa kok tahu disandra? Dia nggak bilang dia disandra kok. Tapi semua tahu bahwa suara itu bukan suara dia yang seperti itu. Dia orang yang ngomong menggelegar, bukan gemetar ketakutan, satu. Kemudian kedua, dia itu mestinya melapor tiap jam ganjil. Ini kok bukan jam ganjil dia lapor. Ketiga, format laporan nggak seperti itu. Format laporan mestinya gate 1 dalam keadaan aman, ulangi. Gate 1 dalam keadaan aman, selesai. Jadi tanpa dia bilang dia disandra, semua orang sudah tahu dia disandra, segera mengambil langkah-langkah pengamanan. Karena tidak sebiasa apa yang dia tampilkan. Begitu juga kami melihat Prabowo, mohon maaf ya. Tiba-tiba dia salaman dengan Pak Jokowi seperti orang ketakutan, hampir cium tangan, mungkin tidak sampai cium tangan. Tiba-tiba memuji Pak Jokowi berselangit, dengan terima kasih Pak Jokowi, terima kasih, ngambil nyanyi-nyanyi. Bukan tipenya Prabowo itu. Kemudian setelah itu juga melakukan upaya-upaya gerakan-gerakan yang mestinya dia lakukan tidak berani dia lakukan. Bukan Prabowo itu. Prabowo tidak seperti itu. Prabowo bukan penjilat. Menghadapi pimpinan tingkat tinggi saja, pimpinan negara lain dia dengan tegar, suara dengan badan tegak, bukan dengan menunduk-nunduk. Sehingga kita katakan Prabowo disandra. Kita harus melakukan sesuatu untuk membebaskan dia dari penyanderaan itu. Itulah kemudian dilakukan oleh FPP TNI. Apa yang terjadi? Disandra oleh siapa? Kita yakini saja bahwa disandra oleh sebuah kesepakatan yang kita tidak tahu apa bunyi kesepakatannya. Tapi perlu kita ingatkan Pak Prabowo, Pak, satu, sebagaimana yang pernah saya sampaikan. Bapak enggak utang budi kepada Jokowi, Pak. Jokowi yang utang budi ke Bapak.
Karena dia cawe-cawe memenangkan Bapak bukan karena dia sayang sama Bapak, tapi karena dia mau titip anaknya jadi wakil presiden. Kedua Pak, menurut Islam, agamanya Bapak dan Bapak kan Islam yang taat meskipun pengetahuan agama sama dengan kita mungkin ya. Tapi dia Islam yang taat. Bahwa menurut Islam, menepati kesepakatan janji itu adalah mutlak harus dilakukan. Tapi kalau kesepakatan atau janji itu membawa kemudaratan, kemudian berlawanan dengan syariah, maka tidak boleh dilakukan. Mungkin pada saat Bapak membuat kesepakatan, Bapak belum tahu bagaimana Pak Jokowi, mungkin Bapak tahu mungkin bohongnya sedikit, padahal setelah Bapak ketemu lama Bapak tahu bahwa bohongnya luar biasa banyaknya. Mungkin sebelum pada saat Bapak buat kesepakatan, Bapak tahunya ada korupsi sedikit. Tapi kan belakangan Bapak bilang, ternyata setelah melihat korupsi Indonesia, saya lihat sangat-sangat dahsyat, apa gitu istilah dia. Kalau gitu kesepakatan nggak perlu Bapak ikuti lagi Pak. Itu sudah melanggar syariah, membawa kemudaratan, mestinya Bapak kembali kepada tampilan Bapak yang sungguhnya sebagai seorang Prabowo, bagaimana membawa bangsa ini mengatasi hal yang sangat tidak baik-baik saja di Indonesia ini. Namanya sudah terangkat di internasional karena Bapak banyak melakukan pendekatan-pendekatan. Tapi di Indonesia tolong dibenahi Pak. Lupakan saja kesepakatan-kesepakatan yang jelek itu, yang betul-betul akan menjerumuskan Bapak dan menjerumuskan bangsa ini. Karena itu membawa kemudaratan dan juga berlawanan dengan syariah. Itu tolong Bapak pegang Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Forum Tanah Air ini adalah forum diaspora Indonesia yang ada di 21 negara di 5 benua ya, di 5 benua di 21 negara. Dan hadir bersama kita juga ini Dewan Pembina dari Forum Tanah Air Pak Gatot Nurmantio dan juga ada Ketua Harian Mas Doni dan Pak Safril gitu ya. Oke, tentu ada hal-hal yang ingin nanti teman-teman boleh nanyakan, tapi ada beberapa hal yang ingin disampaikan juga dulu. Siapa dulu Pak Gatot langsung atau Mas Doni dulu? Langsung Pak Gatot dulu. Ya, monggo. Apa? Enggak, Mas Doni dulu dong menyampaikan, nanti baru Pak Gatot menambahkan ya sebagai. Baik, terima kasih kawan-kawan semua. Hari ini telah kita selesaikan acara rutin, acara yang sudah kita siapkan untuk mengevaluasi satu tahun kinerja Prabowo. Yang kami melihatnya setelah tadi para tokoh-tokoh melihat ada 2 perspektif, ada 2 pandangan, itu yang membuat kaya, itu yang membuat lebih dinamis di FTA, Forum Tanah Air. Ada yang berpendapat masih mempunyai harapan, ada yang masih sudah memberikan nilai merah, rapot merah, ada yang masih berharap sungguh-sungguh agar pemerintahan ini menjalankan dengan baik. Di sini kami dengan ada pembina, penasihat Bapak Gatot Nurmantio akan memberikan arahan atau memberikan sepatah kata atau 2 kata atau memberikan pandangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih ini kehadiran Pak Gatot. Ya, dalam acara tadi kita sudah ada diskusi dengan para pakar dan para ahli gitu. Dan di tengah kita ya tadi Pak Doni adalah Ketua Harian yang mewakili Pak Tata Cassandra dari Ketua Umum yang sedang berada di New York. Lalu juga ada Pak Radar, ini tim kajian juga yang dalam melakukan angket ya, survei dari FTA, itu pengarahnya adalah Pak Radar. Saya Safril Safian ya, sebagai ketua tim dari evaluasi 1 tahun pemerintahan Prabowo. Lalu di samping itu ada juga Pak Medi ya. Nah, dalam hal ini tadi dalam diskusi hadir para ahli dan para pakar. Tadi Pak Antoni adalah pakar dari FTA, lalu juga ada Ibu Husnul, itu juga Dewan Pakar, lalu Pak Refli Harun juga Dewan Pakar, dan Pak Dr. Mulyadi, dan juga termasuk Pak R. Subeno Arif, ini adalah Dewan Pakar dari FTA.
Lalu para ahlinya ada Pak Rizal Fadilah ini yang juga hadir, dan juga para ahli tadi yang hadir lagi tadi Pak, saya lupa Ibu Nur Hayati, ya, Bu Nur Hayati, Profesor Nur Hayati, ya itu kita laksanakan dari pagi sampai dengan siang ini, dan dari penjelasan dan diskusi atau pendalaman itu ada kesesuaian dengan hasil angket yang dilakukan oleh tim evaluasi. Saya sebagai koordinator berterima kasih sekali, dan tentunya seperti yang ada di layar, dibayangi rejim Jokowi, rapor Prabowo masih merah. Tadi data-data kita sudah uraikan bagaimana gandolan daripada Jokowi dan anaknya Gibran yang kebetulan menjadi wakil presiden. Ini menjadi gandolan yang mengikat kakinya Prabowo. Tentu kalau untuk lepas landas supaya Prabowo punya sayapnya lengkap gitu, sayap yang sebelah ini harus dia buang, ya, supaya ya harapan kita pada tahun kedua ini ada kenaikan rapor. Karena rapor yang sekarang ini cuma 5,5, naik 0,5 dari rapor waktu FTA melakukan angket pada satu semester. Sekarang menjadi 5,5 pada 1 tahun ini. Dan kajian-kajian kita tadi persis, barangkali kalau dilihat tadi banyak sekali hambatan-hambatan yang menggandoli Prabowo sebagai presiden. Saya kira itu tambahannya Pak Ersu. Langsung Pak Prabowo atau Pak Radar? Langsung Pak Gatot. Silakan Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf saya tadi tidak ikut dari pertama karena saya di Bandung ada acara pernikahan putra-putrinya teman saya sehingga terlambat. Tapi saya menyimak semuanya, bahwa saya hanya menyampaikan saja bahwa apa yang dilakukan oleh Forum Tanah Air ini adalah suatu hal yang positif. Mengapa positif? Karena Forum Tanah Air ada forum diaspora, yaitu warga negara Republik Indonesia yang tinggal di luar negeri, berkarya di luar negeri. Sehingga evaluasi tadi yang disimpulkan tadi merupakan pengkayaan. Karena mereka melihat kinerja pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo ini dari kacamata persepsi mereka dibandingkan dengan negara yang mereka berdomisili. Jadi pengkayaan ini yang, jadi ini semuanya disampaikan karena kecintaan mereka terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dan tentu karena punya harapan bahwa negara ini semakin hari semakin maju. Adapun yang menilai merah, yang menilai baik, itu adalah variabel, ya, variabel yang tentunya ini ibaratnya kita memberikan cermin yang nyata kepada pemerintah dalam hal ini Presiden untuk bisa mengevaluasi dan memperkaya apa yang dilakukan. Banyak yang sudah dilakukan, tetapi memang negara ini kan multi kompleks ya, multi kompleks, sehingga kalau satu yang diutamakan tentu mengorbankan yang lainnya ada lagi. Itu suatu hal yang biasa, makanya pandangan-pandangan inilah yang memperkaya. Tapi saya menaruh hormat dan bangga, walaupun diaspora ini tinggal di luar negeri, berkarya di sana, tetapi kecintaan terhadap negara ini sangat luar biasa dengan bentuknya forum ini, tentunya menggunakan perwakilan-perwakilan mereka yang ada di Indonesia, seperti Pak Doni, Pak Safi, Pak Radar, Bang Hesu dan sebagainya. Dan kita juga sudah menyimak dari pakar-pakar mulai dari Profesor Refli Harun, Profesor Nur Hayati, Profesor Kusdul, ada Pak Fahru Roji, bahkan Pak Said Didu. Itu reformasi Polri seperti makan bubur basi. Sebenarnya kalau melihat memang dia setuju nggak direformasi, iya kan? Karena kalau direformasi berarti makan bubur basi dong gitu kan. Nah ini perlu diperjelas lagi tuh Pak Musad itu. Gitu. Nah, ini hanya sekedar jok-jok saja. Jadi pengkayaan ini saya pikir suatu hal yang positif sehingga masyarakat bisa mengetahui semuanya bahwa mereka juga punya saudara-saudara kita yang di luar negeri sangat mencintai negara ini dengan sungguh-sungguh,
dan mau meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan masukan yang terbaik. Saya pikir saya tidak punya kapasitas lagi untuk menjelaskan lagi karena sudah sangat lengkap sekali dengan pakar-pakar yang ada. Saya pikir itu aja, Pak Gersu. Terima kasih. Ada pertanyaan untuk Bang Gatot? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, cukup. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.